Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violenta Larasati dari kelompok 4. Saya Siti Nurhayati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Abdussalam dari kelompok 4. Kami, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ingin memaparkan materi yang bertemakan dengan pembuktian dan alat bukti dalam hukum acara perdata guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Pengadilan Agama kelas 5C. Materi yang akan kita bahas terbagi menjadi 3 sub. Yang pertama ada pengertian pembuktian, yang kedua ada urgensi pembuktian dalam perkara perdata, dan yang terakhir ada kekuatan alat bukti. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembuktian dan dasar hukum pembuktian dalam beracara perdata. Dalam proses beracara perdata, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang sebagaimana diatur dalam HIR atau RBG. Dari berbagai tahapan proses tersebut, ada yang sangat vital yang dapat menentukan kalah atau menangnya para pihak, yaitu pembuktian. Dasar pembuktian ini diatur pada pasal 163 HIR atau 283 RBG yang berbunyi, barang siapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. Dapat kita ketahui dalam pasal tersebut, pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak menerangkan adanya suatu peristiwa, maka ia harus membuktikannya. Dengan kata lain, beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, beliau menjelaskan bahwasannya membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu logis, konvensional, dan yuridis. Nah, beliau menjelaskan bahwasannya membuktikan dalam artian logis ini yaitu memberikan kepastian yang bersifat mutlak. Sedangkan membuktikan dalam artian konvensional yaitu memberi kepastian nisbi atau relatif sifatnya. Dan yang terakhir yaitu dalam artian yuridis. Beliau menyatakan bahwasannya membuktikan yaitu memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan tersebut guna memastikan bahwasannya perkara tersebut benar adanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi pembuktian. Urgensi pembuktian, karena tujuan pembuktian adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak dalam hal suatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Adapun tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakimlah yang akan menetapkan hukumnya. Karena hakim dianggap tahu hukum atau ius curia novit, yang secara ex officio dianggap melekat pada hakim. Terdapat pada pasal 178 ayat 1 HIR atau pasal 189 pasal ayat 1 RBG. Macam-macam dalam pembuktian. Macam-macam dalam pembuktian diatur dalam pasal 164 HIR. Yang pertama yaitu pembuktian oleh surat, yang kedua pembuktian oleh sanksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang kelima yaitu sumpah. Selanjutnya bukti dengan surat. Bukti dengan surat terbagi menjadi 3. Yang pertama surat biasa, yang kedua akta autentik, yang ketiga akta di bawah tangan. Selanjutnya kekuatan alat bukti. Kekuatan pada akta autentik ada 3 macam. Yang pertama, kekuatan pembuktian formil. Yang kedua, kekuatan pembuktian material. Yang ketiga,
kekuatan mengikat. Kekuatan pembuktian formil yaitu membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian material yaitu membuktikan antara para pihak bahwa peristiwa dalam akta tersebut benar-benar terjadi. Yang ketiga, kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum pengadilan dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum sempurna apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan diakui oleh pihak yang membuatnya. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal nomor 2 STBL 1867 nomor 29 yang menentukan apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan diakui oleh pihak yang membuatnya, maka akta di bawah tangan itu berkekuatan hukum sempurna seperti akta otentik, bukti dengan saksi. Kekuatan untuk membuktikan sesuatu dengan saksi, maka sekurang-kurangnya harus 2 orang saksi. Karena dalam hukum acara perdata terdapat asas unus testis nullus testis, yang artinya suatu saksi bukan saksi. Pasal 169 HIR. Kemudian dalam pasal 171 HIR menentukan bahwa agar keterangan saksi dapat dipercaya, maka saksi juga harus dapat menjelaskan sebab musabab, sehingga saksi mengetahui peristiwa yang diterangkannya. Persangkaan yang ditentukan dalam pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim. Selanjutnya, persangkaan. Menurut pasal 174 HIR bahwa pengakuan
yang dilakukan di depan sidang atau di dalam pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Bahkan menurut pasal 1916 ayat 2 nomor 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat menentukan dan tidak memungkinkan bukti lawan. Pengakuan dibagi menjadi dua macam. Pertama, pengakuan di muka hakim pasal 174 HIR. Yang kedua, pengakuan di luar sidang pasal 175 HIR. Pengakuan di muka hakim pasal 174 HIR. Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri atau individu yang bersangkutan maupun dengan pertolongan orang lain atau perwakilan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu. Pengakuan di luar sidang pasal 175 HIR. Menurut pasal 175 HIR, pengakuan di luar sidang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau pengakuan di luar sidang merupakan bukti bebas bagi hakim. Hal itu berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggap bukti permulaan. Kemudian sumpah. Sumpah merupakan alat bukti yang cukup penting. Yang disumpah adalah salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu, yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah dan bukannya sumpah itu sendiri. Dan terakhir, sumpah terbagi menjadi 3. Pertama, sumpah pemutus. Yang kedua, sumpah penaksir. Yang ketiga, sumpah tambahan. Setelah teman-teman saya memaparkan materi, saya akan memberikan kesimpulan. Pertama, apa itu pembuktian? Nah, pembuktian ini mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas, membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan di dalam arti yang terbatas, membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Lalu ada urgensi pembuktian. Urgensi pembuktian atau tujuan pembuktian adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu. Lalu ada kekuatan alat bukti. Alat bukti sendiri ada 5. Yang pertama ada bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Yang pertama, bukti dengan surat.
bukti dengan surat ini sebenarnya ada 3. Ada surat biasa, akta otentik, dan akta di bawah tangan. Untuk kekuatan bukti akta otentik, kekuatannya sempurna dan mengikat. Sedangkan kekuatan akta di bawah tangan sempurna apabila ada tanda tangan yang terdapat di dalamnya dan diakui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, bukti dengan saksi. Nah, saksi yang dihadirkan sekurang-kurangnya itu harus ada 2 orang. Dan kekuatan kesaksian tidaklah mengikat kepada hakim. Yang ketiga, ada persangkaan. Kekuatan pembuktian dengan persangkaan berdasarkan kenyataan tidak bersifat memaksa. Jadi terserah pada kebijaksanaan hakim untuk menggunakannya atau tidak. Yang keempat, ada pengakuan. Pengakuan di muka hakim memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan syarat-syarat tertentu. Dan pengakuan di luar sidang, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Nah, yang terakhir itu ada sumpah. Sumpah merupakan alat bukti yang cukup penting. Yang disumpah adalah salah satu pihak, penggugat atau tergugat. Oleh karena itu, yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikeluarkan dengan sumpah dan bukannya sumpah itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.